wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lardi Sinanaksta dengan NPM 2019-21500-267 dari kelas R6C. Di sini saya akan membawakan tema atau pengajar tentang bertanya jawab tentang gaya bercerita narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ibu masuk materi, kita absen dulu ya. Anissa, Firdaizati, Eria, Diana, Sum'ah, ya, Zulha, ya. Hadir semua ya. Sebelum kita masuk materi baru, ada ingat nggak kemarin kita bahas materi apa? Ya benar, kita bahas materi menceritakan pengalaman mengesankan melalui gambar, yang dimana ibu memberikan gambar dan kalian menceritakan pengalaman mengesankan kalian ya dengan imajinasi gambar tersebut. Kalian mengaplikasikannya dengan kalian membuat sebuah cerita mengesankan ya. Oke, materi selanjutnya itu adalah materi menceritakan pengalaman mengesankan melalui tanya jawab, yang dimana kalian mewawancarai dan menceritakan, kalian diwawancarai atau kalian mewawancarai seseorang dengan menceritakan pengalaman mengesankan. Sebelumnya, kalian tahu nggak wawancara itu apa? Ya benar, wawancara itu adalah mengumpulkan sebuah data atau informasi dari seseorang narasumber. Ya benar. Sebelumnya, sebelum mulai wawancara itu, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali sebelum mulai mewawancari seseorang? Ada yang tahu nggak? Oke, yang pertama itu, sebelum kalian mewawancarai seseorang, kalian harus pertama adalah satu, mencari topik. Ya, sebelum kalian mulai mewawancarai seseorang itu, kalian harus mencari topik terlebih dahulu, yang dimana kalian kayak mau apa nih yang dibahas tentang wawancara kalian. Karena pengalaman yang paling mengesankan, seperti kalian tanya topiknya pengalaman mengesankan nih apa dalam hidupnya. Pasti seseorang punya dong pengalaman mengesankan dalam hidupnya, bener nggak? Apalagi narasumber yang kalian cari itu pasti punya pengalaman yang lebih besar daripada kalian, bener kan? Ya kan? Terus yang kedua, ada yang tahu nggak yang kedua apa? Yang pasti sebelum kalian mencari topik, pasti kan harus udah cari topik. Ya, wawancara yang kedua adalah memilih narasumbernya. Ya, benar. Karena gimana kita mau tahu pengalaman seseorang jika kalian tidak punya narasumber? Benar kan? Ya, kedua adalah mencari narasumber. Narasumbernya tuh boleh siapa aja. Ibu kamu, teman sebangku kalian tanya, apa sih pengalaman menyenangkan kalian sama di sekolah? Pengalaman mengesankan yang ada di hidup kalian tuh apa? Bukan hanya bermain sama teman, atau pergi belanja sama orang tua, menonton film. Banyak kan pengalaman mengesankan. Yang ketiga ada nggak? Ada yang tahu nggak yang ketiga? Ya benar, yang ketiga adalah menyusun pertanyaan. Setelah kalian mencari narasumber, pasti kalian harus mencari pertanyaan kan, yang dimana kayak harus ada siapa nih yang kalian mau ceritain, siapa nih, ya kan? Mengapa kalian memilih narasumber ini, ditanya. Misalnya dalam pertanyaan, mengapa Bapak memilih sekolah ini, gitu kan? Mengapa Bapak memilih pendidikan bahasa Indonesia sebagai pendidikan Bapak? Apakah Bapak ingin jadi seorang guru, ya kan? Terus ada yang keempat, ada yang tahu nggak keempat apa? Iya, yang pasti harus melakukan wawancara. Nah, saat kalian melakukan wawancara tersebut, kalian harus bersikap seperti sopan, bertanyanya tentang sesuai topik, harus lugas, harus bisa meyakinkan narasumbernya untuk bercerita dengan kalian dengan lengkap.
nggak boleh tegang, dengan bahasa yang bagus, dengan kalimat yang bagus, supaya yang diwawancara itu juga merasa, oh, uh, saya merasa dihormati setelahnya seperti ini, saya merasa dihargai, cerita saya didengarkan, benar kan? Yang kelima adalah merangkum dan menyimpulkan. Ya, setelah kalian melakukan wawancara tersebut, setelah kalian mendapatkan informasi tentang pengalaman mengesankan tersebut, yang kalian lakukan adalah merangkum dan menyampaikan hasil wawancara tersebut. Ya kan? Benar kan? Kalian harus benar. Jadi merangkum cerita tentang bapaknya, cerita bagaimana kehidupan beliau memilih masuk dunia pendidikan, dan bagaimana beliau memasuki universitas, ya kan? Karena itu adalah pengalaman yang menyenangkan dan mengesankan bagi beliau. Kalian harus menyimpulkan hasilnya, ditulis. Boleh ditulis, boleh diketik, terserah, yang penting ada hasil dan menyimpulkan hasil wawancara tersebut sebagai data informasi kalian, ya kan? Sebelum itu ibu akan memberitahu gimana sih mewawancarai seseorang dengan baik dan benar. Ya, yang pertama itu bersikap sopan terhadap narasumber. Yang pertama adalah bersikap sopan karena apa? Kita kan tidak tahu ya gimana seseorang, apakah nanti penggunaan kalimat kita yang salah, apakah nanti cara bicara kita yang mungkin di luar batas, kita nggak tahu. Jadi kita harus mampu mungkin, sebaik mungkin harus bersikap sopan dan santun. Yang kedua, ada yang tahu anak-anak yang kedua? Ya benar, yang kedua adalah membuat kontak mata. Ya, melakukan kontak mata dengan beliau. Seperti misalnya kalian harus bertatap mata dengan beliau karena kalian tuh bisa beliau merasa kalau saat dia bercerita kalian masih mendengarkan dengan baik, supaya beliau juga merasa nyaman untuk kayak, oh ternyata saya disimak dengan baik, nah saya masih dihargai gitu. Yang ketiga ada yang mau jawab nggak yang ketiga nih? Ya, yang ketiga, bertanya ketika ucapan narasumber. Misalnya, jangan kalian motong bicara yang kayak, iya saya masuk Unindra tuh karena emang saya keinginan saya mengambil prodi pendidikan bahasa karena saya ingin. Tiba-tiba kalian ingin apa pak, kenapa pak? Jangan, kalian harus mendengarkan beliau dulu dengan baik dan tepat. Seperti jangan memotong ucapannya dulu, seperti selesaikan dulu ceritanya, baru kalian boleh bertanya kembali. Ya. Yang keempat apa? Mendengarkan jawaban narasumber dengan sesama. Kayak kalian harus bisa mendengarkan beliau dengan baik, supaya nanti hasil laporan yang kalian terima adalah sebuah fakta atau kebenaran tentang mengesankan beliau. Jangan sampai karena kalian tidak mendengarkan sesama, kalian sampai lupa. Misalnya nama beliau harusnya Firda Izati jadi Firdaus, kan nggak mungkin kan ya kan? Jadi sebisa mungkin harus mendengarkan sesama biar tidak ada kesalahan dalam melakukan hasil wawancara tersebut. Lalu yang terakhir ada memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawaban. Ya, yang terakhir adalah kalian tuh jangan terburu-buru kayak, kenapa nih pak, jawabannya apa, ayo dong pak dipikirin apa. Jangan, sabar, karena kadang orang kan udah lupanya, ada nggak ingetnya, kadang-kadang kan ya, kalau lupa ya namanya nggak inget ya, bener ya. Kayak misalnya dia lupa, misalnya saya tahun berapa ya kuliah gitu, dia diem dulu, iya pak. Jangan kan yang terburu-buru, kayak sabar nungguin, oh iya saya kuliah dari 12. Jadi kan enak ya kalau gitu, maksudnya saling menghargai aja lah gitu ya. Ya kan, dari sini bertanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ibu kasih tugas ya. Tugasnya adalah kalian membuat kelompok
3 sampai 4 orang, terserah boleh berapa aja. Ini kelasnya ganjil kan ya, jadi pengennya pokoknya ada 3 dan 4 kelompok, ada 3 orang sampai 4 orang dalam satu kelompok ya, terserah. Tugasnya adalah mewawancarai seseorang tentang pengalaman mengesankan. Gimana caranya kalian mendapatkan informasi mengesankan dari mereka, bagaimana caranya mewawancarai orang dengan baik, ya kan? Boleh siapa aja narasumbernya, boleh ibu kalian, ayah kalian, temen kelas kalian juga boleh, asalkan yang benar ya. Ibu nggak mau nih kalau nggak benar, bercanda. Pokoknya yang benar, pokoknya hasilnya tuh harus pasti dan sebuah fakta dan kebenaran, ya kan? Nanti kalau udah minggu depan kita presentasiin, salah satu atau 2 orang maju untuk menceritakan pengalaman mengesankan narasumber tersebut. Gimana sih, kita kan udah dengar ya pengalaman apa aja nih yang udah kalian lalui dengan narasumber. Terus kalian juga bakal bercerita bagaimana nih kalian kemarin tuh wawancarai narasumber tuh gimana gitu ya. Dikumpulinnya mau lewat mana, ketua kelas apa langsung ke ibu? Ketua kelas aja ya, ngumpulin ketua kelas, nanti ibu ambil minggu depan di pelajaran selanjutnya. Terus gimana materi hari ini, ada yang ngerti kan? Maksudnya kalian paham kan materi hari ini? Ya, sebelumnya ibu mohon maaf kalau misalnya ada kurang jelas materinya. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya lagi atau ada yang kurang paham tentang tugas atau mata pelajaran, boleh chat ibu, boleh langsung ketemu sama ibu di kantor, terserah kalian. Gimana caranya kalian bisa menghubungi ibu kalau misalnya tidak paham. Ibu akan balas, ibu akan dengarkan misalnya kalian kurang ngerti sama pembelajaran hari ini. Oke, karena waktunya udah habis, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih.